Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah King's Generation. Hal yang perlu diperhatikan selama beribadah, yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yang kelima, harap orang tua mendampingi adik-adik selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Perkenalkan, aku Kak Rahel. Aku Kak Abigail. Wah, seneng banget ya Kak bisa ketemu adik-adik hari ini. Iya Kak Rahel, gak kerasa ya udah minggu keempat di Januari 2021. Berarti bentar lagi kita masuk bulan Februari. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siap Kak Rachel? Siap dong Kak. Siap adik-adik? Siap. Mari kita memuji Tuhan. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. My best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. He gives the greatest love and cleans me from my sin. You are my best in my whole life. Jesus, He gives the greatest love and cleans me from my sin. You are my best friend. I love you forever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. He gives the greatest love and cleans me from my sin. You are my best in my whole life. Jesus, He gives the greatest love and cleans me from my sin. You are my best friend. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Yay! Oke adik-adik, mari kita nyanyikan Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Beri
lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang berkati agar bisa berguna bagi banyak orang. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo murid-murid Tuhan Yesus, kita naikkan pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Let's go. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menari banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan itu jika kamu berbuah banyak. Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menari banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan itu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yeay. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita angkat pujian, bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
lagi dari awal. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom adik-adik, perkenalkan, aku Kak Vera. Kak Vera mau tanya, adik-adik apa kabarnya semua di rumah? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, bahkan penuh dengan sukacita. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, ajari kami, pimpin kami, Engkau yang memberikan pengertian untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nikodemus. Adik-adik boleh buka ayat Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Papa mama boleh bantu untuk cari dan bukakan ayatnya ya. Nah, adik-adik, Nikodemus adalah seorang guru agama. Adik-adik tahu dia juga seorang Farisi dan dia adalah seorang guru pada masa pemerintahan Yahudi. Pada waktu itu, kenapa sih Nikodemus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang banyak melakukan kuasa, banyak melakukan mukjizat, yang banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Nikodemus sangat penasaran dan ingin menemui Tuhan Yesus. Dia ingin mengenalnya dan rindu untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Pada satu malam yang sepi, Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Dia berkata sama Tuhan Yesus, "Tuhan, bila roh Allah tidak ada padamu, mana mungkin Engkau bisa melakukan banyak hal yang luar biasa, banyak hal yang penuh dengan mukjizat." Saat itu Tuhan Yesus berkata, "Bila seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah, dia tidak dapat melihat kerajaan surga." Saat itu Nikodemus bingung, dilahirkan kembali. Adik-adik bingung nggak? Masa sudah besar, sudah dewasa, sudah seperti ini harus dilahirkan kembali, harus masuk ke dalam perut ibunya lagi untuk dilahirkan kembali. Saat itu Nikodemus bertanya-tanya, mana mungkin, ya enggak? Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kelahiran fisik, kelahiran secara jasmani. Tuhan Yesus bicara mengenai kelahiran rohani.
Tuhan Yesus berkata bahwa seorang tidak dapat melihat kerajaan surga, tidak dapat melihat kerajaan Allah bila tidak dilahirkan dari air dan roh. Kemudian Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk membayar kita dari setiap dosa-dosa kita. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberikan iman dan hidup baru. Itulah yang dimaksud dengan kelahiran kembali. Tahukah kamu kenapa Nikodemus ingin menemui Tuhan Yesus? Adik-adik tahu kenapa? Karena dosanya, makanya dia datang menemui Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu mengapa kita memerlukan Tuhan Yesus? Mengapa adik-adik? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa, adalah orang yang hidup dalam dosa. Tidak peduli betapapun kerasnya usahamu, kita tidak dapat mentaati Allah dengan sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tidak dapat menolong diri kita sendiri adik-adik. Itulah sebabnya kenapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Supaya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita, supaya Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita. Karena cuma Tuhan Yesus yang dapat mentaati perintah Allah dengan sempurna. Bahkan Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Saat ini Kak Vera mau tanya, dosa apa yang sudah engkau perbuat? Kita mau sama-sama. Engkau berbohongkah? Engkau mencuri? Engkau membuli temanmu? Atau engkau membenci orang yang menyakitimu? Saat ini coba adik-adik renungkan. Coba adik-adik ingat kembali. Sebutkan dosa-dosa yang telah engkau perbuat dalam hatimu. Dan firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilempar ke dalam lautan api. Adik-adik pasti mau namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Adik-adik pasti mau nama adik-adik, nama papa, nama mama, nama kakak adikmu, bahkan keluargamu semua terdaftar dalam buku kehidupan. Nama-namamu semua ada dalam kitab kehidupan, supaya engkau tidak dibuang ke api neraka. Adik-adik coba perhatikan, Kak Vera punya handphone. Setiap kita pasti punya dong HP, ya enggak? Entah HP mamahmu, entah HP papahmu. Adik-adik tahu di masa seperti ini, HP itu sangat berguna banget, ya enggak? Semua hal kita lakukan secara online. Engkau sekolah online, engkau sekolah minggu online, bahkan kegiatan online yang lainnya. Adik-adik, HP ini berfungsi ketika engkau pertama-tama melakukan setiap tahapnya, ya enggak? Yang pertama, engkau harus memasukkan SIM card-nya dulu ke dalam HP ini. Lalu, engkau harus mendaftarkan nomornya. Setelah engkau mendaftar nomornya, engkau harus isi pulsanya atau kuotanya. Setelah itu, engkau harus mencharger HP ini hingga penuh, hingga full, supaya bisa digunakan. Tapi, kalau engkau tidak melakukan hal itu semua, HP ini akan tetap menjadi HP yang nggak bisa digunakan, ya nggak? Tapi kalau engkau sudah melakukannya, engkau sudah mengikuti tahap-tahapnya dengan benar yang tadi Kak Vera sebutkan, engkau bisa pakai HP ini dengan baik. Engkau bisa melakukan menonton online, engkau bisa bermain game, belajar online, bahkan kegiatan lainnya. Engkau bisa menelpon teman-temanmu di tempat-tempat lain. Betul adik-adik? Begitu juga dengan hidup kita. Saat engkau tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, saat engkau tidak menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, engkau mungkin hidup, tapi adik-adik tahu, hidupmu tidak berfungsi. Hidupmu tidak menjadi berkat. Hidupmu melakukan banyak dosa. Engkau hidup tapi nggak berfungsi. Setiap kita pasti mau kan hidup kita berfungsi adik-adik. Siapa yang mau hidupnya berfungsi, berguna bagi banyak orang, menjadi berkat? Coba, mana angkat tangannya?
Wah, Kak Vera lihat semua teman-teman, adik-adik di rumah angkat tangannya, luar biasa sekali. Adik-adik, saat ini Roh Kudus yang membantu kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan Dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika engkau terima Tuhan Yesus, ketika kita semua menerima Tuhan Yesus masuk mengalami lahir baru dalam hidup kita, engkau mempunyai kuasa. Engkau punya kuasa dalam hidupmu, engkau punya kuasa, engkau menjadi pintar, engkau diberkati, bahkan engkau punya kuasa supaya engkau tidak hidup lagi dalam dosa. Sebelum Kak Vera berdoa buat kita semua, saat ini kita mau lihat video kesaksian yang luar biasa dari teman kita. Selamat menyaksikan ya. Halo teman-teman, kenalin aku Jen Marta Susanila Papa, biasa dipanggil Jen. Aku berasal dari Era Generation wilayah Ciledug. Saat ini aku ingin menceritakan ke teman-teman hal apa yang aku alami setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku berada di keluarga yang sudah mengenal dan melayani Tuhan Yesus. Aku merasakan begitu besar dan baiknya kasih Tuhan Yesus buat hidup aku. Aku masih bisa bernapas, aku masih bisa berkumpul dengan keluarga aku masih bisa sekolah, aku masih bisa sekolah minggu juga. Pokoknya Tuhan baik banget deh buat hidup aku. Dan pasti buat teman-teman juga. Nah, karena Tuhan baik sama aku, tentu aku harus bersyukur terus sama Tuhan. Aku biasanya suka saat tidur pagi-pagi berdoa juga buat setiap kebaikan Tuhan, buat mama papa aku, buat teman-teman aku, buat semuanya deh, banyak. Nah, selain itu, karena aku ini anak Tuhan, aku juga pasti menjadi contoh buat teman-teman aku. Contohnya, saat aku belajar, aku mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Terus juga sebelum ulangan, aku belajar dengan giat dan gak lupa juga aku minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan nilai rapot aku memuaskan. Dan aku yakin itu semua karena aku sudah mengenal Tuhan dan juga sudah saat pada Tuhan. So teman-teman, yuk kita mengenal Tuhan Yesus dan juga menerima Tuhan Yesus agar hidup kita Tuhan pimpin dan berkati selamanya. Bagaimana kesaksiannya adik-adik? Sungguh sangat diberkati dan luar biasa kan? Kesaksian dari teman kita yang bernama Jen. Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidup kita adik-adik? Kalau engkau mau mengalami hal itu, engkau harus bertobat. Engkau harus mengakui semua dosa-dosamu. Engkau harus percaya sama Tuhan Yesus. Engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Bahkan engkau membiarkan Roh Kudus yang bekerja, yang menolongmu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia baru yang tinggal dalam Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, minta supaya Roh Kudus tetap menuntunmu untuk hidup dalam kebenaran, untuk tetap hidup dalam Tuhan. Saat ini, Kak Vera mau ajak buat adik-adik semua, beserta papa mamahmu, keluargamu di rumah, kita mau mengalami kelahiran kembali. Kita mau mengalami hidup di dalam Tuhan. Kita mau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita yang memimpin seluruh hidup kita. Yuk semuanya taruh tangan kananmu di dada, tutup matamu, engkau boleh tundukkan kepalamu. Semuanya ikutin doa Kak Vera ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengaku kami orang yang penuh dengan dosa. Kami banyak melakukan kesalahan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami, masuklah ke dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau yang memimpin seluruh hidup kami, Engkau yang mengampuni seluruh hidup kami. Kami percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang pegang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Nah, adik-adik, saat ini Tuhan Yesus sudah ada dalam hatimu. Tuhan Yesus sudah ada dalam hidupmu. Ayo minta Roh Kudus supaya menuntun engkau untuk hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita mau akhiri ibadah ini, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini sama-sama, semuanya boleh siapkan hatimu, boleh siapkan yang terbaik sama Tuhan. Kita boleh lipat tangan kita boleh tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang bicara banyak buat kami. Firman-Mu selesai, tapi Roh Kudus yang bicara, berikan kami pengertian supaya kami bisa hidup dalam Engkau. Ada Roh Kudus yang membantu kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau terima berkat-Mu. Kita mau angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau lewat sekolahmu, diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, engkau pintar, engkau sehat, engkau kuat, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Luar biasa bukan? Nah, hari ini ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jangan lupa dihafalnya adik-adik. Terus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita eksperimen. Perkenalkan, aku Kak Edel dan asisten aku Kak Daniel. Saat ini kita akan eksperimen tentang tema kita hari ini, yaitu pentingnya lahir baru. Tapi sebelum eksperimen dimulai, ajak mama, papa, atau kakak untuk mendampingi adik-adik. Yuk kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Oke, alat bahannya ada, pertama ada jeruk nipis. Dan yang kedua ada obat merah. Yang ketiga ada tepung terigu. Dan yang keempat ada air. Dan ada mangkok dan sendok. Oke, karena alat dan bahannya sudah siap, langkah yang pertama kita masukkan air ke dalam mangkuk. Setelah itu kita masukkan tepung terigu ke dalam air yang tadi. Kita aduk ya adik-adik. Aduk sampai semuanya merata. Nah, air tepung ini melambangkan hidup kita waktu kita terima Tuhan, masih putih, masih bersih, masih jernih. Nah, lalu kita masukkan beberapa tetes obat merah. Nah, obat merah ini melambangkan tentang dosa kita. Nah, seperti kita tuh berbohong kepada orang tua, lalu kita mencuri, lalu kita bermain saat ibadah. Nah, lihat kan adik-adik, warnanya menjadi hitam. Setelah itu kita masukkan air perasan jeruk nipis ke dalamnya. Kita aduk ya adik-adik, kita lihat perubahan warnanya. Wah adik-adik, lihat ya, jadi warna jadi putih lagi.
Iya dong adik-adik, karena air perasan jeruk nipis ini melambangkan seperti Tuhan yang mengajar kita untuk pentingnya lahir baru agar kita kudus lagi dari semua dosa. Nah adik-adik, setelah kita lahir baru, kita harus menjadi manusia baru dan melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Untuk eksperimen kali ini sudah selesai ya adik-adik. Yuk kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Saat ini waktunya kita kuis. Sekarang Bang Daniel punya pertanyaan buat kita semua. Setiap pertanyaan ada 3 orang terbaik. Dan yang menjawab lebih dulu, dia akan mendapatkan poin. Nah, orang pertama yang tercepat akan mendapatkan poin 50. Orang kedua yang tercepat akan mendapatkan poin 40. Dan yang ketiga, orang ketiga yang tercepat akan mendapatkan poin 30. Poin yang adik-adik dapat akan dikumpulkan tiap minggunya dan waktu bulan keempat akan dibagikan hadiahnya. Siap adik-adik? Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapakah Nikodemus itu? Nah, adik-adik boleh jawab ya kalau komentar sekarang. Ayo cepat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kapan Nikodemus menemui Yesus? Nah, ayo adik-adik jawab di kolom komentar ya, jawabnya ya. Nah, kalau udah kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa yang Yesus katakan supaya seseorang bisa melihat kerajaan Allah? Nah, yuk adik-adik dijawab ya di kolom komentar. Nah, nanti akan ada kakak-kakak yang mengawasi, yang melihat jawaban adik-adik. Dan nanti kalau ada jawaban yang benar, adik-adik akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Nah, terima kasih adik-adik. Yang memberkati.